Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Eh, Kita kembali lagi ke kewajiban yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan siapapun ya. Kemarin agak lupa ya. Jadi kita waktu itu sebelum yang kemarin membahas tentang bahaya syirik, baru satu ya. Yang pertama, bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertaubat di dunia. Ya. Tapi jika dia bertobat di dunia maka Allah akan mengampuninya, ya. Dan dosa ini tidak sama dengan dosa-dosa besar lainnya. Adapun dosa-dosa besar lainnya selain syirik, maka jika pelakunya tidak bertaubat di dunia maka dia masih memiliki kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kondisinya ada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka Allah akan ampuni, jika tidak maka Allah akan azab dia terlebih dahulu di neraka selama dia meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ya, disinilah salah satu keutamaan daripada tauhid, yaitu orang yang meninggal di atas tauhid walaupun dia membawa dosa sebesar langit dan bumi, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan ampuni. Itu, ya. Makanya sangat penting sekali kita mempelajari tauhid. Ya. Hal pertama kali yang wajib dipelajari oleh seorang muslim yang sudah menginjak balik, ya, belajar tentang tauhid, belajar tentang syirik, ya. Kemudian yang kedua, ya, bahaya yang kedua dari bahaya syirik adalah, tulis ya, seorang yang meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni selama-lamanya. Ya. Seorang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik tidak akan diampuni selama-lamanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Ya, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain itu, ya, selain syirik, bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, di sini, ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwasanya orang yang meninggal dari kalangan umat Islam, ahli tauhid, dalam keadaan dia membawa dosa-dosa besar selain syirik, ya, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla meskipun dia masuk neraka terlebih dahulu, atau bahkan langsung Allah ampuni juga bisa, sesuai dengan kehendaknya. Siapa yang Dia kehendaki Allah akan ampuni. Jika tidak maka dia akan masuk neraka terlebih dahulu, ya. Kemudian pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan disebut dengan jahannamiyun. Kemudian masuk surga, ya. Disebut dengan jahannamiyun. Jahannamiyun artinya mantan para penghuni neraka jahanam. Jadi mantan para penghuni neraka jahanam, ya. Kemudian di sini juga ada perbedaan ulama tentang hukum yang syirik di sini. Apakah yang tidak diampuni itu termasuk syirik kecil atau hanya syirik besar saja? Ya, atau dengan kata lain, apakah syirik kecil itu juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat di dunia? Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud yang tidak diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah syirik besar saja. Adapun syirik kecil maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang ya rajih insyaallah. Pendapat yang kedua, ya, termasuk syirik kecil, syirik besar dan syirik kecil itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat di dunia. Bedanya kalau syirik besar, jika syirik besar, ya, jika syirik besar menyebabkan, ya, pelakunya kekal di neraka. Adapun jika syirik kecil, ya, maka tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sama-sama tidak diampuni, tapi bedanya apa? Kalau syirik besar membuat pelakunya kekal di neraka, tapi kalau syiriknya syirik kecil maka tidak membuatnya kekal di neraka. Itu bedanya. Dan memang syirik kecil walaupun dia kecil, tapi dia lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik. Ya, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada membunuh dan semacamnya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dari dosa syirik yang besar maupun yang kecil. Sudah pernah Ustaz sampaikan dulu di kelas ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Itu kita amalkan doa itu. Ya, hafalkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan doa ini, maka Allah akan jauhkan dia dari perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil. Ya. Nah, nanti jahannamiyun atau mantan penghuni neraka jahanam dari para pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam, ya, itu nanti ketika mereka masuk surga, di leher-leher mereka itu ada tanda, ya, yang bisa dikenali bahwa mereka adalah alumni neraka jahanam di leher-leher mereka, ya. Sampai beberapa waktu, ya, kemudian mereka meminta kepada Allah agar tanda tersebut dihilangkan, maka Allah kemudian hilangkan, ya. Dan kemudian yang ketiga, bahaya syirik yang ketiga, seorang yang melakukan kesyirikan maka akan gugur seluruh amalnya. Ya, syirik besar. Ini syirik besar maksudnya. Orang yang melakukan perbuatan dosa syirik besar, maka amal-amal yang sebelumnya itu akan gugur. Ya, akan gugur. Ya. Adapun syirik kecil, ya, maka tidak menggugurkan seluruh amal. Ya, syirik kecil hanya menggugurkan amal yang itu saja. Misalnya contoh, ada dua orang ya sholat, ada satu orang sholat yang pertama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat yang kedua ada riya, yaitu ingin dipuji oleh manusia gitu ya. Maka sholat yang pertama ya pahalanya tidak akan gugur atau amalnya tidak akan gugur, hanya gugur yang kedua saja. Pun demikian sedekah, misalnya sedekah yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian sedekah yang kedua riya, maka yang pertama tidak gugur, ya. Itu syirik kecil. Adapun syirik besar, maka bisa menggugurkan seluruh amal ibadah kita yang sebelumnya. Nauzubillah. Ya, summa nauzubillah. Ya, ini betapa beratnya atau betapa besarnya ya bahaya daripada syirik, ya. Sampai-sampai Rasulullah pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang sebelumnya dari kalangan para nabi dan rasul. Ya, Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga orang-orang sebelummu dari kalangan nabi dan rasul. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka ya akan hapus seluruh amalmu, akan hapus amalmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ini kepada nabi dan rasul, apalagi kepada kita, ya. Maka ya betul-betul kita harus hati-hati, ya. Kita harus sungguh-sungguh ya di dalam menjaga tauhid kita, ya. Secara umum orang yang berbuat dosa selain syirik, ya, maka tentu ia telah berbuat dosa. Namun dosa-dosa tersebut tidaklah menggugurkan amal-amalan kebajikan yang pernah dia lakukan. Jadi dosa-dosa besar selain syirik, ya, itu tidak akan menggugurkan amal-amal yang sebelumnya. Ini beda dengan dosa syirik akbar, ya. Itu akan menggugurkan dosa yang sebelumnya, ya. Mungkin seorang sudah beribadah selama 60 tahun misalnya, tapi kemudian bisa hapus hanya dalam waktu perbuatan 5 menit atau kurang dari 5 menit. Ya, misalnya dia meminta kepada kuburan, berdoa kepada pemilik kuburan. Ya, perbuatan dosa syirik besar. Nauzubillah. Ya. Summa nauzubillah. Kemudian yang keempat dari dosa syirik, bahaya yang keempat dari syirik